Mereka belum dibuka, Bu. Mereka belum dibuka. Oke. Ya, terima kasih Pak Sitajo ya. Saya sampai lupa buka mic-nya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu. Kami boleh ada di tempat Zoom. Pemingguan, Maya Roh Kudus, Kau ambil alih seluruhnya dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, Engkau yang tidak terbatas Bapa, menguasai hamba sehingga Roh Kudus mengambil alih seluruhnya. Kami percaya Tuhan Yesus, firman itu Bapak, untuk menguatkan kami semuanya ya Bapak. Hai Roh Kudus, siapkan roh kami, baik untuk umat-Mu yang ada saat ini Tuhan, sehingga firman ini Bapa tidak kembali sia-sia, tetap menjadi satu kekuatan untuk kami. Terima kasih Tuhan, Hai Roh Kudus, pimpin kami. Bariki mama takata karabasikina, takarabahana kayase. Bapak terima kasih kami mengucap syukur, Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom ya buat pembimbingan, buat Bang Sutejo, ya buat Bu Yohanes, Bu Lili, ya tuh siapa lagi nih? Ya Pak Gideon, Bu Heti, ya Pak Hendra. Shalom semuanya ya yang belum disebut. Maaf juga nih saya baru pulang terburu-buru juga ya. Karena saya masih 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 di Bandung belum di Jakarta. Jadi saya kesusu benar-benar kejar-kejaran ini ya. Jadi puji Tuhan saya masih sempat dan saya lihat juga ini belum masuk ya udah tenang. Nah di sini saya akan sampaikan tentang firman-Nya orang benar di mata Tuhan ya. Nah siapa sih yang bisa menilai orang benar di mata Tuhan? Hanya Tuhan, betul? Kalau dibilang Hanya ingin Tuhan dibilang benar, yang menilai. semua juga Orang inginnya hanya dibilang Tuhan. benar, Hah? betul nggak? Ya, nggak ada yang dibilang semua kita tidak benar. Enggak, saya benar. Tapi siapa sih yang bisa menilai yang benar-benar itu hanya Tuhan. Nah, disinilah ya orang benar di mata Tuhan. Ada dampak enggak? Ada enggak buktinya? Ada ya. Dan bagaimana dengan orang tidak benar? Ada buktinya juga, ada dampaknya juga ada. Nah, di sini ya. Jadi bagaimana? Apakah kita mau main-main ya dengan di mata Tuhan? Apakah kita mau benar-benar hidup dengan Tuhan? Di sini kita punya mata yang besar, yaitu Kristus, yang selalu mengawasi kita, ya kemana kita melangkah gerak-gerik kita, apapun ya, yang di luar, baik di dalam, ya luar dalam, Tuhan yang menilik kedalaman kita. Nah, maka di sini jangan main-main orang benar di mata Tuhan ini. Ada 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 positifnya di mata Tuhan. Maka di sini kita buka sebentar ya. Di Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 112 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sini, ya bahagia orang benar. Di sini katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Di sini firman sudah jelas mengatakan, Tuhan katakan ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi pertama yang Tuhan mau, kita harus takut dulu akan Tuhan. Ya, kalau kita sudah nggak takut akan Tuhan, ya bahaya sekali. Ya, nah di sini, kenapa? Kalau kita takut akan Tuhan, berbahagialah. Kenapa luar dalam kita murni, luar dalam kita tidak tertutup, terbuka di hadapan Tuhan. Dan dari sinilah. Jadi demikian juga kita saat ini belum berjumpa dengan Tuhan, tapi kita nanti akan berjumpa dengan Tuhan langsung. Tapi saat ini yang kita berjumpa dengan siapa? Ya Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, ya ini kita berjumpa. Tapi bagaimana berjumpa ini? Ya, apakah kita ada sesuatu yang dibalik semua itu? Nah, di sini Tuhan sedang mengoreksi hati kita, kedalaman kita ini. Ya, maka di sini berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, tidak akan berbuat sesuatu yang semena-mena. Tidak seenaknya kita, tidak maunya kita, tidak akal-akalan kita, tapi kita yang ada
Tuhan ada bersama kita. Nah, di sini, maka berbahagialah orang yang takut akan Tuhan ya, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, di sini, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan katakan, engkau anak cucunya akan diberkati, yang punya cucu pasti diberkati, amin. Ya, Komingwan diberkati, udah punya cucunya udah berapa tuh? Udah banyak ya. Bu Lili punya cucu diberkati ya. Siapa lagi di sini yang punya cucu ya? Saya tidak tahu. Mungkin ya Bapak Ibu yang punya cucu diberkati, tapi yang belum punya cucu juga pasti akan diberkati. Walaupun kita belum punya cucu. Yang penting kita takut Tuhan dulu. Amin. Ya, maka Tuhan akan memberkatinya. Maka di sini katakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Saudara, harta kekayaan itu ada di rumah itu, hartanya seperti apa sih? Harta ini pas mau, pas ada. Betul? Kalau ada kelimpahan itu memang itu Tuhan mempercayakan kepada orang yang bisa menggolang uang, yang bisa mengatur di dalam segala hal. Ada orang pengen kaya, pengen berkelimpahan, ya, tapi nggak bisa mengatur dalam keuangan. Tuhan tidak akan mempercayakan. Kenapa? Hanya bisa orang yang dipercayakan sama Tuhan kekayaannya, itulah yang akan menikmatinya. Amin. Makanya kita jangan pernah iri sama orang yang berkelimpahan. Kita puji syukur, ya, kita senang melihat orang diberkati, ya. Makanya kita jangan punya pikiran yang negatif. Positif aja kalau kita ditemukan sama orang yang berkelimpahan, puji Tuhan. Enggak dipertemukan juga, puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatur, bukan kita yang mengatur, ya. Nah, mungkin Tuhan akan percayakan seseorang ya kepada orang yang kelimpahan, tapi orang itu tidak bisa dipercaya, ya. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena itulah Tuhan mau, ya. Orang yang takut Tuhan itu akan ketemu orang-orang yang benar-benar takut Tuhan. Makanya pada akhir zaman akan ada nanti pemisahan antara orang fasik sama orang benar ini ya akan dipisahkan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, ya akan terjadi nanti. Kenapa? Ilalang mana, gandum mana. Jadi jangan kaget, kenapa kok bisa begini ya? Kenapa bisa begono? Jangan tanya ini dan itu. Ya kenapa? Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan Bapa dan Ibu dan termasuk kepada saya. Bagaimana selama kita dipercayakan dunia ini, apa yang kita laksanakan untuk Dia, ya, dan waspadai kepribadian kita bagaimana hidup untuk benar-benar takut akan Tuhan. Nah ini ya. Nah kemudian dikatakan lagi apa? Ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Di sini di dalam gelap akan terbit terang bagi orang benar. Ya, lihat, di dalam ada kegelapan, di dalam ada kekuasaan kegelapan, ada terbit terang bagi orang benar. Ya, di mana lagi sedang pada kolek, di mana lagi sedang ada masalah, tapi orang benar ini akan terbit. Dia akan jadi saksi, dia akan jadi berkat, dia akan jadi hidup. Kenapa? Karena Tuhan mempercayakan. Karena dia mampu dan dia mau melaksanakan. Nah, di sini ya. Jadi ini Tuhan apa? Bagaimana orang benar itu di mata Tuhan. Nah, bagaimana saat ini? Makanya jangan dulu kita iri ya. Orang ini kenapa ya dipakai Tuhan dahsyat ya? Kenapa orang ini diberkati dahsyat kok aku seperti ini? Jangan pernah banding-bandingkan. Itu Tuhan punya ukurannya. Jadi kita bersyukur aja kalau ada orang ya apa yang kelimpahan, ada orang yang happy terus, bersyukur ya. Jangan pernah kita langsung punya pikiran negatif, jangan sampai punya pikiran ingin memperdaya orang. Hati-hati, itu akan gagal di mata Tuhan. Ya, kenapa? Tuhan lihat kedalaman kita, ketulusan kita. Ya, kalau saya sih memang hidup saya ini mau benar di mata Tuhan. Ya, selalu kalau orang mau benar ini pasti ada yang memiringkan, ada yang menyerong. Tapi kalau kita punya hikmat Allah, ya kita bisa peka, kita bisa langsung ambil jarak, ambil posisi. Kenapa? Ambil sikap. Nah di sini, ya. Nah di sinilah. Makanya Firman selalu didengungkan terus kepada kita semuanya untuk apa? Untuk diingatkan kembali, untuk sadar kembali, ya bahwa Tuhan mempertemukan itu ada maksud dan rencana. Tapi kalau ada sudah dipertemukan ternyata
ada sesuatu yang menyakitkan seseorang, itu juga tidak baik. Makanya saya bilang, hidup ini harus benar dulu. Karena apa? Hidup orang benar itu Tuhan sedang menilik. Maka ada sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita. Maka di sini katakan apa? Di Matius 5 ayat 6. Coba lihat ya, Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena merekalah akan dipuaskan. Di sini jelas ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya di sini kenapa? Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Pertama kita haus dulu akan kebenaran, haus dulu akan firman, haus dulu terus Tuhan menilik keinginan Tuhan itu seperti apa di dalam firman, gali dan gali. Maka di sini katakan ya, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kalau kita sudah mengerti firman, terus kita tidak menyeraukan, tapi kita melakukan dan berjalan bersama firman, hidup kita akan dipuaskan. Ketemu sama si A, si B, enjoy terus berjalan. Ya, kenapa? Karena Tuhan akan puaskan kehidupanmu. Ya, nah di sini Tuhan akan puaskan ya. Tidak pernah sesuatu pun yang dirugikan. Kenapa? Karena firman ini kita selalu punya kehausan di dalam firman. Bukan karena kita haus pengen mengejar, pengen cepat kaya gimana ya. Bagaimana ya untuk mendapatkan sesuatu. Enggak ada, bukan itu yang kita mau. Ini udah tanda-tanda zaman akhir, kita tidak tahu ke depan ya. Tapi kalau kita mari saat ini perbesar firman Allah ya, ramai hidup di firman Allah ya. Jadikan saksi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan suka dia dimuliakan. Tapi ada orang yang mencoreng, ada orang yang menyerangkan, Tuhan sedih ya. Maka akan ada pukulan demi pukulan. Yang tadinya diberkati jadi nggak diberkati. Kenapa? Ada celah karena firman dilukai. Jadi hati-hati dengan firman. Makanya Tuhan kata, makanlah firman. Karena inilah kehidupan untuk hidup kita. Menjadi satu kekuatan. Amin ya. Nah di sini. Kemudian di sini juga di Amsal 3 ayat 18. Amsal 3 ayat 18. Amsal 3 ayat 18 dikatakan apa? Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Lihat di sini. Ya, Tuhan katakan, ia menjadi apa? Pohon kehidupan. Ya, pohon kita tidak tergoyah karena kita ada buahnya. Kita berakar ke dalam, kita menjadi kokoh kuat. Maka ya di sini katakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Kalau kita memegang firman-Nya dan kita mau melakukannya, ya lihat ini seperti pohon kehidupan. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kenapa Bu Ele disebut berbahagia? Dia berbahagia karena kita menyenangkan Tuhan, karena kita melaksanakan sabdanya Tuhan. Ya, maka lihat apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia itu Tuhan akan sediakan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang benar itu mujizatnya masih ada. Ya, maka kejar dulu Tuhan. Berkat akan mengikuti kita. Nah, di sini jangan terlalu ambisi. Ambisi pun juga bisa salah. Belum tentu Tuhan mau. Nah, di sini ya saya kalau ada apa-apa selalu tanya Tuhan. Saya takut salah melangkah, saya takut segala sesuatunya. Ya, kenapa? Ini saya masih di Bandung hampir seminggu ya. Makanya kalau mingguan minta saya nggak bisa kalau mingguan saya ada kumpul keluarga. Karena saya juga di sini juga banyak yang harus saya doakan juga gitu ya. Nah, di sini pun dari kemarin saya masih di Bandung, saat ini masih di Bandung ya. Kenapa? Karena saya memang ingin tuntaskan semua di sini baru nanti saya pulang ke Jakarta. Makanya di sini Tuhan katakan ya, yang menjadi pohon kehidupan. Bagaimana jadi pohon kehidupan? Hidupi dulu diri kita. Ya, berakar dulu, kuat dulu, teguh dulu ya. Setia dulu kepada firman-Nya. Ya, bagian berkat itu urusan Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan orang yang murah hati. Tuhan bisa menggerakkan kepada orang yang kelimpahan untuk menabur. Amin. Saudara percaya, pasti saudara sudah mengalami mujizat berkatnya, ya. Kok bisa ya dia memberkati? Karena Tuhan katakan, mungkin kalau Tuhan bisa bicara karena engkau sudah melaksanakan firman, maka ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan dengan caranya Tuhan. Amin. Nah, di sini
Jadi tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada manusia, ya, tapi tetap tertuju kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber di atas segala-galanya. Nah, di sini, kemudian di sini juga di Mazmur ada perlindungan ya di Mazmur 121, Mazmur 121, Mazmur 121 ayat 7 sampai dengan ayat 8 dikatakan apa? Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Lihat dahsyat Tuhan katakan ya. Bagaimana orang benar di mata Tuhan. Tuhan katakan ya. Tuhan adalah penjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Siapapun yang ingin mencelakakan, siapapun yang akan menyerang kita, Tuhan menyediakan malaikat untuk menjaga kita karena kita orang benar. Maka di sini Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, di sini ya, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita melangkah tuh happy, enjoy, sukacita. Kenapa? Karena Tuhan menjaga kita dari malapetaka, bahaya. Mungkin ada orang yang kecewa, sakit hati, mau celakain kita. Kita dilindungi malaikat mana yang mencelakai kita. Dia sendiri yang tergelincir dan dia sendiri yang akan terjatuh. Maka jangan coba-coba mengusik orang-orang benar. Karena ada Tuhannya, ya. Jadi kita harus tahu rahasia Tuhan. Tuhan tuh ada di mana? Ada di orang benar. Kalau nggak benar, Tuhannya juga menjauh dari kita. Ya, kalau kita benar, percaya ada orang jahat juga, ada malaikat yang menjaga kita. Nah, di sini pentingnya kita harus hidup benar. Ya, kalau nggak benar, akibatnya ada. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini dan itu tidak? Tuhan itu maha tahu. Ya, Tuhan itu sedang menilik. Tuhan itu sedang mempercayakan di dunia ini. Bagaimana engkau laksanakan di dunia ini selama ini. Nah, di sini ya. Jadi percaya orang benar ini ya akan ada perlindungan yang sempurna di mata Tuhan. Makanya saya tuh tidak takut ya. Apapun juga kemarin saya lagi mau makan-makan nih sama keluarga. Tiba-tiba kakak saya serangan jantung. Bayangin saudara, dia bawa mobil, saya bawa mobil juga gitu nyetir. Dikumpul-kumpul, kita mau makan satu restoran, memang agak jauh. Akhirnya sudah nyampe ke tempat, tiba-tiba kakak saya sesak jantungnya kumat. Waduh, kaget saya. Saya puji Tuhan, saya pas saya nyari-nyari di tas saya ada minyak urapan. Saya tumpangin, saya doa sama Tuhan, saya minta kemurahan. Kalau enggak itu udah ya isiin apa saya udah kayak ikan udah satu dua. Waduh, kata saya udah tegang sekali. Hanya yang lain pada kaget semuanya karena udah lagi kumpul. Saya doakan di situ. Saya berdoa minta kemurahan Tuhan. Aku percaya Engkau berikan jantung yang baru, saya bilang, Tuhan ampuni dia. Kalau ada kelalaian apapun, waktu saya doa, saya patahkan, saya peperangan di dalam roh, ya. Saudara, apa yang terjadi? Mulai dia napas, tadinya udah kayak udah mau kelepak gitu ya. Saya pikir tuh ya, udah tegang semua yang lain. Saya doa. Saudara, langsung dia pulih dan dia bisa makan. Dan dia bisa makan bersama dan dia bisa makan enjoy. Kata saya jangan minum air dingin, air hangat dulu. Misalnya dia minum air hangat, dia makan. Dia bilang apa? Sebetulnya kan kalau udah begini, saya udah masuk ke rumah sakit, katanya udah nggak bisa makan. Lihat saudara, kemurahan Tuhan. Ya, maka hidup kita ini harus jadi saksi, harus ada bukti, harus ada nyata. Tuhan akan menyertai kita kepada orang benar diberikan otoritas. Amin. Diberikan otoritasnya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh mau pakai kita semuanya. Sering gagalnya tuh diri kita. Seringlah dipakai pikirannya. Seringlah dipakai matanya salah pandang. Seringlah dipakai telinganya untuk mendengar yang negatif. Nah ini bahaya. Ya hati kita harus bisa mengampuni ya. Nah di sini jangan dendam-dendaman ya. Tuhan ini Maha Pengampun. Nah ini yang Tuhan mau kita belajar. Memang sakit disakitin sama seseorang ya. Memang nggak bisa terima karena kita tahu tulus, karena kita jujur, pastinya sakit ya. Tapi bagaimana ya sakitnya? Sakitnya belum seperti Yesus ya. Tapi kita sakit hanya sesaat, bisa diobati lagi. Tuhan, aku merelakan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Aku percaya Tuhan, aku dipulihkan, aku memberkati, aku mengampuni, lepas pengampunan. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, maka Tuhan katakan orang benar itu di mata Tuhan itu ada plus-plusnya. Ya, kenapa? Enggak dirugikan. Ya, tapi kita justru apa yang tidak pernah kita impikan itu menjadi satu kenyataan. Ya, nah di sini. Nah, di sini makanya jangan jangan terlalu kita setting mengikuti egonya kita. Tapi apa sih yang Tuhan mau Bapak di balik semua ini? Kok aku ini orang benar, tapi kok dihadapkan dengan orang-orang yang rese, orang-orang yang bermacam-macam ragam. Itulah manusia firman Tuhan katakan engkau dilepas di tengah-tengah serigala, betul? Kalau kita dilepas di tengah-tengah serigala, udah pasti ada luka-lukanya. Nggak mungkin utuh seperti kita ini saat ini. Kita nggak mau kehujanan, tapi dekat hujan basah nggak pakaiannya, Bapak Ibu saya tanya. Pasti kecipratan ya, ini kena basah karena dekat air hujan. Coba kalau kita jauh dari hujan, aman. Demikian, firman sudah jelas katakan, engkau dilepas di tengah-tengah serigala. Maksudnya apa? Kuasai dirimu, engkau harus menjadi bijak, engkau harus cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka engkau tidak akan terluka. Tetapi engkau menjadi pengampun. Engkau menjadi apa? Memaafkan. Ya, sehingga kita punya fondasi yang benar di mata Tuhan. Ya, nah di sini ya. Nah, kemudian dikatakan lagi apa di sini? Ya, di ayat 7-16 ya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti Tuhan akan menjaga ini sampai selama-lamanya. Ini luar biasa ya. Nah, kemudian di Mazmur 119 ayat 1, Mazmur 119 ayat 1 dikatakan apa? Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, kita tuh berbahagia kalau kita nggak bercacat cela. Bayangin aja, kita ngedumel, kita ngomel aja itu udah cacat loh di mata Tuhan, ya. Jadi bagaimana? Kita benar-benar ini apa sedang sedang menilik Tuhan ini, sedang melihat ya mata Tuhan ini ya. Kalau diizinkan segala sesuatu, bisa nggak kita mengampuni, bisa nggak kita melepaskan itu semuanya? Tidak ada lagi untuk kebencian. Karena setan sukanya kalau kita membenci. Membenci orang itu setan paling suka sekali. Ya, kenapa? Karena dia memang dia berlawanan dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan, kasihilah musuhmu. Doakanlah, inter amit-amit kali mesti doain. Betul. Kalau manusia kan begitu dagingnya. Suruh doain. Nah ini ya. Tapi itulah hukum surgawi. Ya, saling maaf memaafkan. Ya, mungkin kita bisa ditegur sekali 2 kali. 3, 4 kali nggak mau tegur, kibaskan semua. Ya, kenapa? Paling bisa ditegur oleh firman. Puji Tuhan kalau orang itu bisa bertobat. Berarti kita bisa memenangkan kembali. Tapi kalau dia tetap dagingnya menikmati, ya urusan dia. Nggak usah dipusingin. Abaikan aja. Karena ke surga, masing-masing berurusan pribadi lepas pribadi. Nah, di sini ya. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi apa? Tuhan katakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, di sini berbahagia kalau hidup kita ini tidak bercela, tidak ada cacat celah, ya. Kita tidak menjadi satu batu sandungan untuk orang lain. Berbahagia kata Tuhan, engkau akan jadi promosinya Tuhan. Engkau akan ditempatkan sama Tuhan di wadah-wadah yang tepat sehingga menyadarkan orang lain untuk sadar, untuk kembali kepada firman-Nya, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ini yang Tuhan mau, ya. Nah, kemudian di sini katakan lagi apa? Apa sih yang Tuhan kehendaki juga dalam kehidupan kita? Ya, di sini. Coba lihat di Mazmur 119 juga ayat 7-nya dikatakan apa? Ayat 7-nya, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Di sini Tuhan minta apa? Ya, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati apa? Jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Saudara, mungkin ya Bapak Ibu nggak bisa mengampuni ya, tapi Tuhan katakan Daud ini ya dia minta belajar kepada Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Jadi Daud ini mengakui, Tuhan aku mau mengucap syukur apapun yang diizinkan ya. Aku akan berbuat jujur kepadamu apabila aku belajar. Nah, apabila mau
belajar dengan firman. Kalau kita nggak mau belajar sabda Tuhan, yang ada memberontak, yang ada daging kita, ya. Nah, di sini dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Jadi hukum Tuhan itu kita harus pelajari. Beda dengan hukum dunia. Hukum dunia ya, justru kalau dia nyakitin, gue sakitin lagi. Nggak bisa seperti itu. Justru kalau dia menyakiti, kalau dia mengecewakan kita, ya kita doakan Tuhan, sadarkan dia untuk bertobat. Sadarkan dia Tuhan untuk dipulihkan. Nah, di sini yang Tuhan mau. Ya, memang secara daging pasti ada seperti itu ya. Kecewa karena kita jujur, karena kita benar. Kok bisa ya yang dipercayakan bisa begitunya, sebegitunya gitu kan ya, menyakitinya, pasti ada sakitnya ya. Tapi jangan lama-lama sakitnya. Karena setan ini berusaha untuk mencuri damai sejahtera kita ya. Nah, di sini. Jadi lepaskan pengampunan. Saya percaya kalau orang itu masih di dalam Tuhan, kalau kita terus berikan firman dan firman ya, dia bisa berubah, puji Tuhan. Kalau dia tetap dia mau kompromi dengan dunia, dua dunia, satu firman tapi satu dunia, itu urusan dia. Amin. Gak usah ambil pusing, biarkan saja. Kenapa? Karena kita juga belum sempurna. Karena yang sempurna adalah Tuhan. Ya. Nah, kemudian di sini kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau diizinkan semua itu. Nah, ya kemudian di sini juga apa? Apa ya yang Daud akhirnya dia minta kepada Tuhan ya. Coba ayat 34 sama 35-nya di Mazmur 119 ayat 34 sampai 35-nya dikatakan apa? Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Di sini ya, jelas Daud minta apa? Buatlah aku mengerti. Tuhan, aku nggak mengerti loh. Kenapa bisa begini? Tapi buatlah aku mengerti Tuhan, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku akan hendak memeliharanya dengan segenap hati. Nah, jadi apa? Daud ini mau memelihara dengan segenap hati, tidak separuh hati, tidak sedikit-sedikit, tapi dengan segenap hati loh. Tuhan, aku mau memeliharanya firman ini. Hidupi ya dengan Tauratmu Tuhan. Lingkupi hidup ini dengan penuh firman-Mu Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, penuhi dengan firman. Ya, maka di sini katakan, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Jadi dipelihara dengan segenap hati. Jadi kalau bicara sama orang tuh firman yang keluar, bukan kata-kata yang negatif. Ya, nah kemudian ayat 35, biarlah aku hidup menurut apa? Petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Di sini, biarlah aku hidup menurut apa? Petunjuk perintah-perintah. Saudara, ya puji Tuhan. Saya tuh sebetulnya mau ke Bandung udah lama sekali, saudara. Udah lama, tapi kayaknya timingnya belum tepat nih Tuhan ya. Kata saya ini kayaknya belum tepat. Puji Tuhan, saudara. Saya ternyata mungkin udah waktunya saya ke Bandung. Ya itulah yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya bayangkan. Tiba-tiba saya dikasih tempat yang benar-benar berbintang berbintang 5 ya. Saya menikmatinya Tuhan. Terima kasih kok aku bisa menikmati ini semua Tuhan. Itu kalau bukan karena Tuhan. Ya, bayangin. Saya pikir udahlah kata saya nggak usah. Tapi kok kenapa dikasih fasilitas yang terbaik sama Tuhan? Ya, dari tempat ke tempat pindah, saya menikmati tempat-tempat itu ya. Menikmati ya, oh seperti ini ya bintang 5, oh seperti ini ya bintang 4. Tuhan, aku bersyukur siapa aku ini Tuhan. Kok aku bisa menikmatinya Tuhan? Mimpi apa? Saya bisa menikmati di fasilitas yang terbaik. Itu semua karena Tuhan. Kenapa saya orangnya tidak ngotot? Ya, kenapa? Saya maunya Tuhan berjalan di depan saya di belakang. Jangan kita jalan di depan, Tuhan suruh di belakang. Ya, nggak akan terjadi. Tapi saya bisa mensyukuri ini semua. Dan belajar saat ini ya kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu besar kasihnya. Ya, di sini ya. Jadi di sini biarlah aku hidup menurut apa? Petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukai. Kalau kita memang benar betul menyukai Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan, akan melakukan ya perintah-perintah Tuhan ini ya, dilaksanakan, tidak berani ya diputarbalikan segala sesuatunya karena Tuhan tahu yang terbaik. Maka di sini dikatakan lagi apa? Di Mazmur 33
Mazmur 33 ayat 1 dikatakan apa? Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Nah, di sini ya, katakan apa? Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Kita harus bersorak-sorak, ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa? Semua baik, semua baik. Nah, ini kita mau mengucapkan, Tuhan kau begitu baik, kau dahsyat, luar biasa Tuhan. Bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Ya, di sini dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Jadi kalau kita punya suara, bukan bangga suaranya bagus, tapi kualitasnya butut, gagal di mata Tuhan. Tapi kalau kita punya suara nggak bagus, tapi hatinya bagus, Tuhan kasih jempol. Karena Tuhan tidak melihat suara, tapi Tuhan melihat hati. Jadi jangan terkecoh dengan semua ini. Betul? Pernah nggak waktu siapa tuh yang bilang, Tuhan apakah ini? Oh ya, waktu suruh cari eh, milih ada apa milih untuk jadi raja waktu kakaknya Eliab, Tuhan jangan-jangan ini nih yang gagah perkasa ini tuh ini Tuhan, bukan, kata Tuhan, bukan dilihat parasnya, tapi begitu mana satu lagi muncullah Daud yang imut-imut, ya, inilah orang dia. Perkenanan Tuhan hanya kepada Daud. Apakah Daud pernah mimpi? Nggak pernah mimpi. Dia memang selalu menggembalakan kambing domba, ya. Dia menghadapi serigala, tapi dia tidak pernah iri. Hatinya bagus, hatinya tulus. Dia tidak pernah banding-bandingkan. Dia tidak pernah, ya, bersungut-sungut. Ya. Apakah mimpi Daud akan jadi raja? Itu hidup seperti mimpi. Kalau kita benar, ya, benar, ya. Jadi ayo alami di dalam hidup benar, ya. Tanpa orang benar itu di mata Tuhan itu banyak nilainya, positifnya, dan nama kita juga tercatat di surga. Amin, saudara. Ya, nah ini yang Tuhan mau, ya. Kenapa? Karena disinilah kita terus memuji Tuhan harus dengan segenap hati, bukan hanya sekedar asal-asalan memuji Tuhan, tapi dengan segenap hati, hayati setiap kata perkataan itu. Tuh kenapa? Karena Tuhan suka dihayati, ya, kedalamannya. Nah, di sini. Jadi, kalau punya suara bagus, puji Tuhan. Terus punya hatinya bagus, itu klop. Ya, memang itu Tuhan pilih sebagai pemuji penyembah, ya. Tapi kalau hanya ingin bersuara aja tapi tidak dengan segenap hati, Tuhan juga tahu, ya. Nah, ini. Nah, kemudian di sini di ayat 2-nya dikatakan apa? Ya, di Mazmur 33 ayat 2-nya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali di sini, ya. 10 tali. Di sini Tuhan katakan harus banyak mengucap syukur kepada Tuhan dengan kecapi. Jadi jangan kita membayangkan, jangan sampai kita mengingat-ingat masa lampau yang sudah lama mestinya dilupakan, tapi terus kita masih mengingat-ingat, ya. Lupakan itu semua dengan apa? Dengan pujian penyembahan, ya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, ya, sumber pengharapanku hanya Dia dengan ucapan syukur. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau, ya. Nah, mari saudara, iblis ini sedang mengintai anak-anak Tuhan. Jangan sampai terpeleset karena gara-gara hal-hal yang kecil, tapi mari yang membuat orang terpeleset juga harus bertobat. Amin. Kalau nggak bertobat, ya, waktu ini tinggal sedikit waktu kedatangan Tuhan. Kalau nggak bertobat, ada akibatnya. Nah, ini yang bahaya sekali, ya. Nah, di sini. Nah, kemudian ayat 18-nya dikatakan apa? Mazmur 33 ayat 18-nya, ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Di sini Tuhan, hanya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah, di sini saudara. Jadi Tuhan, mata Tuhan tertuju hanya kepada orang yang takut akan Tuhan. Maka dibimbingnya, maka dibuat nikmat, maka hidup seperti mimpi. Ya, nah di sini ini saudara. Jadi saya mengalami ini semua. Saya jadikan saksi bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan tahu saya. Sahabat saya ini memang takut sama Tuhan daripada kepada manusia. Saya lebih takut sama Tuhan. Tapi ada orang lebih takut
manusia daripada kepada Tuhan. Kembali kan? Nah ini dia. Repot. Berarti firman-Nya tidak dijalankan. Kalau orang masih takut sama manusia, firman-Nya tidak dijalankan. Kalau kita memang benar takut Tuhan, ya kita menjalankannya dengan kehati-hatian, dengan waspada sekali melangkah. Kenapa? Karena firman adalah Allah sendiri. Nah ini ya. Nah kemudian kita lihat lagi di sini, ya di Mazmur 119 juga ayat 167 sampai 168. Mazmur ya ayat 167 sampai dengan 168. Di sini ya. Di sini katakan apa? Ya, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Nah, di sini ya. Di sini Daud mengerti ya. Aku berpegang pada apa? Peringatan-peringatanmu ya. Peringatan firman-Nya dia laksanakan, dia lakukan dan aku amat mencintai firman, amat mengasihi Tuhan, amat mengasihi karena dia ingat bagaimana pengorbanan Yesus selagi waktu disalibkan. Nah, ini kalau kita sampai kepada intinya, ya saudara nggak mungkin macam-macam. Hanya cukup satu macam hidup kita ini. Amin. Hidup bukan aku lagi, Kristus yang ada bersama kita. Ini ya. Maka di sini katakan ayat 168, aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Dia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Akan transparan, kita akan telanjang, dan kita akan terbuka. Makanya Daud ini, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua untuk Tuhan. Baik itu pikiran, baik itu mata, baik itu telinga, baik itu perkataan, baik itu hati, baik itu tangan, baik itu kaki, ya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maka lihat, ya nama saudara akan tercatat di surga. Tuhan kasih jempol, ya. Tapi waspada, keselamatan itu mesti hati-hati. Kenapa? Karena kita masih di dunia, iblis masih mengincar kita. Jadi harus bagaimana? Jagai keselamatan kita dengan waspada. Kalau nggak waspada, kita terlalu terbuka untuk dunia. Hati-hati, karena masih banyak serigala-serigala berburu domba. Amin. Nah, di sini ya kita harus cerdik seperti ular, terus seperti burung merpati. Ya, nah ini kita lihat lagi saat ini. Ya, di sini Tuhan katakan di ayat 160-nya, ya, Mazmur 119 ayat 160-nya dikatakan apa? Ya, dasar firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi dasarnya apa? Firman itu adalah apa? Kebenaran. Kita harus punya dasar firman. Harus punya fondasi iman. Firman itu harus punya akar ke dalam dulu. Terdalam, kedalaman dulu. Ya, sampai sudah nyampe ke dalam, tertancap di dalam, ya kita akan semakin kokoh, semakin kuat. Kita harus punya dasarnya dulu. Kalau nggak punya dasar, kita akan gagal. Contohnya, gagalnya seperti apa? Nah, di sini ya, seperti iman adalah dasar dari segala sesuatu. Betul, Ibrani 11 ayat 1. Ya, coba lihat sebentar ke sini ya. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan apa? Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini jadi iman ini adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Tapi di sini belum kita kelihatan. Tapi kita harus percaya, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus percaya dulu, ya. Melangkah, percaya, pegang firman dan lakukan, maka akan terjadi. Mungkin Bu Elia belum kelihatan, belum terjawab, tapi Tuhan sedang melihat sampai di mana engkau percaya, sampai di mana engkau setia, sampai di mana engkau taat. Nah, di sini, ya. Di sini Tuhan katakan harus punya dasar iman ini. Kalau nggak punya dasar iman, kita tetap meragukan firman,
meragukan keadaan dunia, meragukan dengan apa? Dengan dunia ini, hati-hati, imanmu akan tergoncang, akan terpeleset sehingga tidak ada lagi deh Tuhan-Tuhan. Hati-hati. Kalau engkau sedang digoncang di dalam bisnis, sedang digoncang di dalam masalah keluarga, sedang digoncang di antara pertemanan, sedang digoncang saat ini di dalam keluarga atau digoncang di dalam keadaan saudara. Saudara waspada. Ya, kenapa? Disitulah iblis juga sedang sedang apa? Sedang mencari mangsa. Siapa yang lemah yang bisa dilumpuhkan. Jadi kita harus kuat. Jangan sampai nanti hanya jadi perang dunia. Jadi saling membenci satu dengan yang lain. Hati-hati iblis bertepuk tangan. Tapi kita harus setuju dengan firman. Harus punya dasar iman. Percaya Tuhan. Sedang diizinkan apapun aku tetap kuat. Aku tidak mau macam-macam. Tuhan, hanya Engkau kekuatanku. Hanya Engkau jawabanku. Di manusia aku tidak mendapat jawaban, tapi Engkaulah sumber yang menuntun aku dalam setiap melangkah. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, nah di sini. Nah, kemudian lagi katakan apa? Di sini Ibrani 11 juga di ayat 5, ya. Ya, di sini juga siapa yang terangkat di sini? Ya, Ibrani 5 ayat 11. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena dia berkenan, maka terangkat. Henok tidak tahu kenapa hidupnya hanya untuk Tuhan. Dia terus ya melekat berdoa dan berdoa sehingga tidak ada celah sedikit pun juga. Tapi perkenanan Tuhan. Henok ini terangkat ya, memperoleh kesaksian. Nah, jadi mendapat kesaksian untuk kita semua. Bagaimana sih supaya kita ini benar-benar ya orang benar ini mata Tuhan ini itu seperti Henok melekat sama Tuhan, memuji Tuhan, ada nggak ada, ya dia tetap mengucap syukur, ya tidak macam-macam pikirannya, tapi dia menyenangkan Tuhan, dia terus meninggikan, dia mengagungkan, memuji, jatuh cinta sama Tuhan, punya haus lapar, ini yang Tuhan mau. Ya, bukan cari siapa nih yang bisa dimangsa lagi. Wah, ini bahaya sekali. Kalau ada orang Kristen seperti itu, siapa nih yang bisa diperdaya lagi sama kita? Wah, ini nih orang kaya nih gue perdaya. Hati-hati. Kalau orang itu benar, ya, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Jangan coba-coba mengusik orang-orang benar, karena ada Tuhan. Tapi kalau orang fasik, Tuhannya jauh dari orang fasik karena Tuhan adalah kudus tak bercacat celah. Amin. Nah di sini ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Kenapa? Karena firman adalah kebenaran. Jadi siapa sih ini orang benar di mata Tuhan? Ya, di sini jadilah kita pelaku firman. Ya, maka kalau kita jadi pelaku firman, kita akan berbahagia. Ya, di sini juga ada perlindungan. Ya, dari sini ya ada orang benar di mata Tuhan tuh banyak plus-plusnya ya. Kita akan menjadi pelaku firman ya, kita akan menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan dan kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Apapun yang saat ini ya, dengan keadaan situasi yang saat ini udara begini begono ya, saya percaya goncang-gancing ini hanya sementara, tidak selamanya. Cuma untuk menguji iman kita sampai di mana. Ya punya dasar iman di dalam kehidupan kita. Kau punya dasar, saya percaya. Ya, ada orang yang gagah perkasa. Begitu saya datangin, kaget juga saya. Loh kenapa jadi begini? Dia kan dulu hebat sekali. Dia kan dulu mampu sekali. Sekarang kenapa seperti ini? Kenapa? Seperti kalah perang. Berarti firman-Nya tidak dilakukan. Jadi waspada, ya. Kalau kita jadi pelaku firman, ya, kita tetap berdiri tegak. Kita menjadi penasihat yang ajaib. Kita akan jadi pemulih, ya. Kita akan menjadi alatnya Tuhan. Ya, kenapa? Dasar firman adalah Allah sendiri. Hidupi firman setiap waktu sehingga iblis tidak diizinkan untuk masuk dalam pikiran, tidak diizinkan untuk masuk ke dalam mata, tidak diizinkan masuk ke dalam hati, tidak diizinkan untuk mengusik tubuh kita. Karena tubuh kita adalah baitnya. Makanya saya kasih tema tubuh Kristus ilahi. Kenapa? Karena kepalanya adalah Kristus. Kalau kita mengakui tubuh Kristus ilahi, hiduplah kita kudus, tak bercacat celah. Ya, maka kepala akan menyatu dengan tubuh. Saudara emang mau tubuhnya aja nggak ada kepala? Saya tanya. Jadi sombong bilang ya, lah Bu Eri yang bener aja sih. Saya tubuhnya.
Kepalanya nggak ada ya gimana jadi zombie ya. Tapi makanya kalau kita mengakui tubuh Kristus, kita percaya ada kepalanya yang akan menyatu dengan kita. Amin. Nah, di sini apakah ada promosi daripada kita. Ini aja yang saya sampaikan. Orang benar di mata Tuhan ini indah sekali. Si hidup ini seperti mimpi. Ya, walaupun saya nggak punya apa-apa, walaupun saya juga hidup saya juga mengandalkan Tuhan, tapi kok bisa gitu ya, yang tidak pernah saya impikan. Kenapa Tuhan bisa pakai siapapun juga ya? Ini pun saya bisa ke Bandung juga itu karena anak saya juga memberikan saya fasilitas yang terbaik. Bayangin aja mimpi apa sampai gitu ya. Aku, saya sambil udah deh jangan nggak apa-apa. Mami biar nikmati. Bayangin loh saudara. Kenapa? Karena saya selalu berdoa dan berdoa. Jadi maka andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia kecewa, kita sakit hati, ya, kita malah jadi jadi batu sandungan. Mari, masih ada Tuhan, masih ada waktu dan kesempatan untuk mengoreksi pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita benar di mata Tuhan? Ya, kalau kita sudah benar, saudara sendiri yang akan mengalami sesuatu. Tapi kan sekarang ini masih proses, terima proses itu karena dari kalau kita bisa menerima proses sampai proses itu selesai, nanti berkat akan mengejar kita dan hikmat akan dibuka jalan sama Tuhan. Itulah caranya Tuhan bekerja. Ya, lakonin, jalanin, dan ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, orang benar di mata Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau akan mengubahkan kami semuanya Tuhan. Kami yang saat ini Bapak yang belum sempurna, sempurnakan kami terus Bapak oleh sabdamu, karena sabdamu menguatkan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kelemahan kami seringkali Tuhan gagal dan gagal lagi, tapi kami percaya firman-Mu ya Bapak yang terus mendobleng kami sehingga kami kuat. Terima kasih ya Bapak. Biarkan firman ini jadi berkat Bapak untuk Bapak Ibu, untuk hamba-hambamu di tempat ini, untuk Komingwan juga Tuhan Yesus. Sehingga mata hatinya tertuju kepada Engkau saja. Kami percaya Tuhan kasih anugerah. Biarkan FNI juga Bapak senantiasa diberkati. Seluruh hamba-hambamu Tuhan. Tidak kekurangan selalu memuji dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya dan Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Elester yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Hari ini temanya luar biasa ya. Orang benar di mata Tuhan itu harus hidup kudus loh. Amin. Nggak mudah ya hidup kudus. Hidup kudus itu di Matius 5 ayat 37. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ya, jadi jangan pernah kita untuk berbohong ya. Berdusta itu sangat tidak benar di hadapan Tuhan, tidak disukakan Tuhan. Terlebih lagi Ibrani 12 ayat 14 ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, ini satu perintah loh ya. Hidup kudus itu nggak mudah ya. Kalau kudus gampang ya, kalau kudus itu sulit ya. Itu harus kita bayar dengan harga yang mahal ya. Terlebih lagi kan kita tahu 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Kita belajar ya. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang bukan hanya terpanggil tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Bu Elia Esther sedang sibuk sekali ini ya, lagi di Bandung ya. Tadinya mau ikut dengan kita ya, mau pelayanan di Panti Jompo, tapi nggak apa-apa, masih ada hari esok ya. Yang penting Bu Elia terus disertai Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh ya. Kita harus lakukan apa yang benar-benar disukakan hati Tuhan ya. Ada sebuah pujian yang mengatakan gini, jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Nah, ya, gimana dengan hidup kita saat ini? Masihkah kita diterangi oleh firman Tuhan? Harus. Ya, karena dikatakan di Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan kepada orang fasik ya. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Ya. Yang merenungkannya siang dan malam. Itu harus kita lakukan sebagai orang percaya. Agar apa? Agar kita benar-benar jadi orang yang
berkenan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Ayo kita sama-sama ya belajar hidup terus berkenan kepada Tuhan. Gak mudah ya, tapi kita harus lakukan dengan pengabdian kita yang tulus dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan tidak akan melupakan segala perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita ini sedang berlomba-lomba ya, berlari-lari mencapai garis finish yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita untuk menerima mahkota kehidupan kekal. Itu ada di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Mari kita terus ya melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan sehingga hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati Bu Elester, juga Pak Sukunto suami ya. Michael anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Silakan satu pujian masih ada. Pak Sutarjo, silakan. Besok hari Sabtu dan Minggu kita akan libur. Kita akan bertemu kembali di hari Senin yang melayani Pendeta Walter Bernardus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita dengan mana bila dalam perjalanan sinar sabdanya jadi suluh. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing bersama yang percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Silakan Bapak Setiadi doa syafaat. Setiadi doa syafaat. Ya, mari kita sama-sama naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang kami percaya, Engkaulah yang menjadi jawaban segala doa kami. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk menaikkan doa syafaat bagimu kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, pada petang hari ini kami telah dibekali oleh firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah menguatkan kami dan memotivasi kami untuk kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, Kau berkati Ibu Elia Esther, supaya dalam pelayanannya, Kau berkati dalam pemberitaan firman-Nya, Engkau pakai dia semakin memberikan hikmat dan memberikan pencerahan untuk apa yang akan disampaikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk keluarganya, supaya keluarganya juga diberkati. Dan apapun usaha mata pencarian dari Ibu Elia Esther, Tuhan Kau berkati. Tuhan kami berkati juga semua kami yang mendengarkan firman-Mu pada petang hari ini, supaya dengan firman-Mu yang telah diberitakan, iman kami semakin dipulihkan dan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, kami tetap percaya kepadamu. Tuhan kami berdoa untuk seluruh anggota FM Tuhan. Kau berikan kami keteguhan hati, iman yang sungguh-sungguh kepadamu, bahkan kami lebih lagi mengenal Engkau secara sempurna. Tuhan, berikan kepada Bapak Komingguan hikmat dan baripat untuk menggembalakan FM ini, sehingga FM ini mendapatkan selalu kemajuan dan kemajuan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk semua kesehatan daripada anggota FM. Tuhan Kau beri kami kesehatan, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Kalau ada kami dalam keadaan susah, Engkau berikan kami penghiburan. Kalau ada dari kami sedang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Kalau ada di antara kami ya Tuhan sedang mengalami pencobaan,
Berikan kami kekuatan dan kemenangan atas pencobaan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia, Tuhan, yang telah dilantiknya presiden dan wakil presiden yang baru, supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan amanat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, dan terlebih supaya mereka memimpin bangsa ini dengan adil, memberikan perlindungan kepada kaum minoritas, memberikan kami ya Tuhan kesempatan untuk beribadah dengan bebas, memberi kami kesempatan untuk mendirikan rumah ibadah dengan tidak dipersulit, dan ibadah kami tidak mendapat gangguan kalau ada orang-orang yang mengganggu ibadah kami, supaya mereka mendapatkan tindakan seperlunya, supaya mereka diinsafkan dan disadarkan Tuhan, segala perbuatan mereka yang tidak baik supaya mereka insafkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pilkada yang akan diadakan Tuhan, supaya kami penduduk Indonesia, rakyat Indonesia kecerdasan untuk memilih para pemimpin kami yang baik, yang bertanggung jawab, yang mengemban amanat kepada rakyat. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan karunia hujan pertobatan bagi bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia ini bertobat, bangsa Indonesia ini mengenal Engkau dan percaya kepadamu, terutama mereka yang membenci Engkau, yang memusuhi Engkau, yang menghinakan Engkau, yang menganiaya umat-Mu Tuhan, supaya mereka diinsafkan dan disadarkan, dan supaya mereka menjadi tawanan-Mu, menjadi darahan-Mu, supaya mereka bertobat kepadamu Tuhan, supaya mereka mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah ya Tuhan apa yang terjadi di Israel, di Timur Tengah sana Tuhan, untuk membuktikan bahwa Israel adalah sungguh umat pilihan-Mu yang mendapat perlindungan-Mu Tuhan. Walaupun dimusuhi oleh berbagai banyak bangsa Tuhan, tetapi Israel tetap berada dalam kejayaan dan kemenangan, oleh sebab Engkau berpihak kepada mereka, dan Engkaulah yang berperang ganti mereka, dan Engkaulah yang melindungi mereka Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk keselamatan bangsa Israel Tuhan, supaya bangsa Israel mereka bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang mereka tunggu-tunggu, supaya mereka diinsafkan dan disadarkan bahwa sesungguhnya Engkau adalah Mesias yang sedang mereka tunggu-tunggu itu. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah perekonomian di Indonesia, supaya ekonomi Indonesia ini Tuhan tidak terpuruk, tetapi Tuhan seluruh penduduk Indonesia mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk membeli kebutuhan mereka setiap hari, sehingga tidak ada satupun ya Tuhan dari penduduk Indonesia yang kelaparan Tuhan. Kalaupun ada yang kelaparan Tuhan, supaya ada dinas sosial memberikan bantuan kepada mereka Tuhan, terhadap bencana-bencana alam yang terjadi karena musim penghujan sedang melanda Indonesia, melanda beberapa bagian dunia Tuhan, supaya Tuhan bencana-bencana itu tidak membuat manusia menjadi celaka, tetapi supaya mereka tahu dan percaya bahwa kekuasaan manusia itu tidak seberapa, kekuasaan manusia tidak berdaya di hadapan Tuhan, dan supaya mereka mengakui bahwa Engkaulah yang berkuasa, sesungguhnya Engkaulah Tuhan itu. Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan hidup kami Tuhan, iman kami kepadamu, dan pengenalan kami akan Engkau kami serahkan kepadamu, supaya satupun di antara kami jangan sampai terhilang, tetapi peliharakanlah kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Segala hormat dan puji syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Dan itulah doa syafaat kami yang naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati doa kami Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai, sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini Tuhan lawat dan Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain, menjemput kita orang-orang yang salah yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan Bu Poni untuk bantu dalam bincang-bincang, karena hari ini yang melayani Ibu Eliezer ya, wanita ya, jadi bincang-bincangnya dipimpin oleh wanita. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Eliezer. Memberkati. Amin. Tuhan berkati juga Pak Komingwan sama Bu Eliezer. Tuhan berkati pelayanan Ibu ya. Firman Tuhan bagi saya sulit juga ya lakukan ya Bu. Ya kan, orang benar di mata Tuhan kan yang Ibu itunya temanya. Bagi saya susah juga ya firman Tuhannya. Kayak kita itu Bu, kayak kita membaca saat teduh aja kan manusia lagi setia kan, setia aja nggak gampang ya Bu, lakukan setia sama taat aja Bu. Kayak Foni lagi belajar Bu, jujur saya juga lagi belajar yang orang benar di mata Tuhan. Apa ya, saya lagi ditegur Tuhan. Makasih firman Tuhannya menegur saya. Bagi saya keras banget ya firman Tuhannya, ya kan. Kita harus itu saat teduh aja lagi muda gampang ya, lagi kita saat teduh kita harus lebih intim lagi sama Tuhan. Membaca firman bukan hanya membaca saja kan ya Bu Eliezer ya. Cuman itu kita membaca, mendengar nih setiap family bagus, setiap hari kita dengerin firman, memuji Tuhan, apa juga Foni ditegur, kamu bukan hanya membaca saja, mendengar, tapi harus menjadi pelaku firman. Tuhan, saya mau belajar jadi pelaku firman. Kekuatan saya nggak kuat, Bu Eliezer. Saya kan baru belajar juga firman Tuhan, ikut guru juga baru. Saya mau jadi pelaku firman, ya kan? Iman aja harus, kata di firman Tuhan di Yakobus kan, apa itu kan, iman tanpa perbuatan mati kan. Kita harus, iman kita harus kuat, juga kita harus menjadi perbuatan dong. Kayak hamba Tuhan yang pintar khotbah tapi gak jadi pelaku firman kan percuma ya Bu. Saya juga belajar penguasaan diri nih, lagi belajar Bu Eliezer. Suka nggak bisa marah, nggak bisa apa lewat penyakit saya, apa baik keluarga saya, kapan sih Tuhan mendengar doa saya? Orang lain di itu kan orang juga suka bosan nih Bu, doanya nggak dijawab-jawab kan. Foni juga merasakan Bu, kalau doa saya nggak dijawab kayaknya jangan jemu-jemu berdoa kan. Di firman Tuhan nggak tahu ayatnya, saya nggak hafal ayat, saya ingat kata-katanya. Saya lagi belajar doa, taat, lebih intim lagi sama Tuhan kan, supaya orang benar bahagia di mata Tuhan kan. Ibu Eliezer ngomong, saya juga kamu oleh karena itu kamu bahagia di mata Tuhan kan. Kita harus, kalau kita bahagia
mata Tuhan tertuju ke orang benar, berarti kita orang benar kan, udah dikuduskan sama Tuhan. Karena kita dikasih karunia Tuhan, dan kita mau sisa hidup saya mau menyenangkan Tuhan meskipun susah, pasti Roh Kudus yang pimpin saya. Makasih Bu Eliezer, Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Doakan saya Bu, supaya saya lebih peka lagi dan jadi saksi hidup untuk keluarga saya Bu. Kan menjadi terang juga tidak mudah Bu, orang apalagi keluarga kan. Saya lebih jadi saksi hidup, lebih gampang doain orang yang tetangga Bu daripada keluarga sendiri Bu. Makasih. Tanggapan dong Bu Eliezer supaya saya lebih maju lagi, supaya saya nggak takut menghadapi masalah kan. Ini masalah bukan gampang, nama susah kan tiap tahun apa-apa. Iya, Godaannya banyak Bu kalau mau lebih maju lagi. iya, Lagi ya diproses. Bu Poni ya. Ya itulah. Memang ikut Tuhan ini memang ada proses. Tapi bagaimana untuk menekuninya? Memang yang tadi Bu Poni katakan, kalau nginjil untuk orang lain lebih mudah daripada untuk keluarga. Nah itu tantangan, ya. Tantangan untuk bersabar dan berserah sama Tuhan. Tuhan ini keluargaku. Tuhan sebutkan A, B, C siapapun, ya. Serahkan kepada Tuhan. Engkau yang ambil alih seluruhnya. Kenapa? Karena itulah kekuatan daripada Tuhan. Ya, asal kita setia, kita tekun, ya. Kenapa itu yang Tuhan minta, ketekunan kita. Memang tidak mudah, tapi kalau kita terus tekun dan kita percaya dan kita mensyukuri, saya percaya itu semua Tuhan akan buka jalan pada waktunya Tuhan ya. Itu. Jadi bukan waktunya Bu Poni gitu ya. Bu Poni mungkin udah capek deh, emang capek. Siapa sih di sini yang capek? Coba angkat tangan. Pasti semua capek ya. Ini capek. Tapi kalau kita capek terus kita mengucap syukur dan positif pikiran kita, saya percaya itu menjadi satu makanan yang manis dan dinikmati. Karena firman itu adalah kehidupan gitu ya. Saya percaya itu kalau sampai belum dijawab, berarti itu belum selesai di hadapan Tuhan. Tapi kalau sampai dijawab, contohnya seperti saya ini mau ke Bandung sebetulnya dari bulan kapan, entah kenapa ada aja halangannya tuh ya, ini dan itu pelayanan lah ini. Oh Tuhan mungkin belum waktunya ya. Tapi endingnya begitu udah waktunya, ya tujuan saya kan, saya pikir ya udah ke Bandung, saya pikir mau pelayanan untuk saudara saya. Tapi kok saya dikasih fasilitas yang terbaik. Begitu pergi kok kasih fasilitas yang berbintang 5. Kok kata saya Tuhan, aku kok bisa nikmati seperti ini ya. Coba apakah saya mimpi? Enggak mimpi. Tapi saya mensyukuri Tuhan, terima kasih. Berarti kan Tuhan menguji saya, diundur dan diundur. Mungkin Tuhan tahu belum tepat waktumu untuk berangkat ke Bandung. Berapa bulan tertunda saya. Tapi endingnya begitu nyampe, saya bisa berpindah-pindah dari tempat itu. Itu bukankah dahsyat? Itu dari mana kalau bukan karena Tuhan? Nah ini, jadi kalau waktunya Tuhan itu memang indah. Tapi harus belajar sabar. Ya, karena dalam kesabaran itu Tuhan sedang melihat kualitas kita. Itu, maka Tuhan akan mengatakan, Bu Foni, engkau sudah benar. Maka Tuhan akan memberikan apa yang Bu Foni mau. Itu Bu Foni. Ya, jadi saya itu aja yang sampaikan. Yang penting kita takut Tuhan dulu dan kita terus melakukan firman. Ya, oke, itu aja Bu Foni. Makasih Bu Eliezer. Saya akan bertanya sama Ibu Eliezer. Ya. Itu ada firman bahwa silakan, Tuhan buat halo ya, saya tanya sama Ibu Esther, itu ada firman bahwa Tuhan akan menjaga nyawamu dan akan menjaga engkau dari kecelakaan. Nah, tetapi beberapa waktu yang lalu itu ada serombongan pendeta naik pesawat jatuh semua, dan kemudian ada rombongan pendeta GBI itu mengadakan KKR atau apa konferensi, satu bus terjerumus di dalam jurang semua. Nah, itu bagaimana keluarganya itu dalam menanggapi firman yang katanya Tuhan itu menjaga nyawamu dan melindungi engkau dari segala kecelakaan. Tapi nyatanya seperti itu. Nah, apa itu yang kalau seperti itu, Bu? Iya. Nah, itulah. Memang ya,
hidup ini misteri, Pak. Ya, betul nggak Pak Gideon? Misteri banget gitu. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, tidak menjadi batu sandungan, pasti Tuhan udah bicara. Mungkin dengan tanda, misalkan mau pergi nggak ada damai sejahtera, sebetulnya itu tanda dari Tuhan ya. Atau misalkan mau pergi kok malas, itu tanda dari Tuhan nggak boleh pergi. Mungkin karena udah tergantung janji, ya sudahlah aku pergi nggak enak sama manusia. Sebetulnya Tuhan udah kasih warning. Cuman karena mereka melihat sudah, udah aku pergi aja deh, nggak enak sama orang-orang sudah kumpul. Nah itu juga bisa juga Tuhan diabaikan. Contohnya waktu itu saya diajak juga, Bu Elia pergi ke Papua. Ngapain Pak jauh-jauh amat? Ibu Elia harus bagikan api, Ibu harus jadi berkat di Papua. Saya bilang gini, Pak, oke, saya bilang tuh, saya mau tanya Tuhan dan saya mau berdoa. Bapak tahu, waktu saya berdoa, saya senang juga sih Papua, saya belum pernah tahu. Tapi waktu berdoa, Tuhan bilang sama saya, Tuhan tidak izinkan saya untuk pergi. Terus saya nanya, kenapa Tuhan saya nggak boleh pergi? Tuhan kasih penglihatan. Itu seperti ada balok besar menghalangi saya. Oke Tuhan, saya bilang saya nggak jadi pergi. Udah, singkat kata, ketemulah hamba Tuhan tanya saya, gimana Bu Elia? Sudah selesai ya? Berangkat ya? Enggak, Pak. Saya bilang, saya nggak pergi. Kenapa? Nah, kita harus bijak kalau ditanya kenapa. Kenapa Bu Elia nggak pergi? Gimana ngomongnya? Saya bilang dia, gini Pak, katanya, mungkin belum waktunya saya. Saya bilang, belum waktunya saya untuk berangkat ke sana. Kalau Bapak mau pergi, silakan sama tim. Mungkin saya belum waktunya. Saya bilang begitu aja. Nah, Pak, apa yang terjadi? Apakah dia mulus gak perjalanannya? Ternyata di antara tim mereka ada yang ada yang kerasukan setan, ada yang kena musibah. Nah, coba andai kata kalau saya nggak nanya Tuhan, kita main pergi, mungkin saya juga di situ terkapar juga. Nah ini Pak, jadi hidup ini misteri. Saya tidak tahu dengan hamba-hamba Tuhan ini yang terjerumus, yang jatuh bagaimana dengan keluarga. Itu misterinya Tuhan. Tuhan yang lebih tahu, siapa tahu Tuhan juga memuji keluarga yang ditinggalkannya. Ya, jadi intinya semua harus seturut kehendak Tuhan. Melangkah apapun, baik pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam keinginan kita, tanya Tuhan, apakah ini setuju dengan Engkau Tuhan? Apakah ini kehendak-Mu? Bukan. Itu. Tuhan tuh mau komunikasi. Sekarang saya tanya Bapak. Bapak punya anak. Bapak terus anak Bapak nggak pernah komunikasi dengan Bapak. Komunikasinya sama tetangga. Nanya tetangga, oh gini-gini pasti Bapak akan cemburu. Kenapa itu anaknya nanya sama aku ya? Nanya sama tetangga. Sama, Tuhan juga demikian. Tuhan ingin anaknya komunikasi dengan dia, nanya sama dia, karena dia tahu yang terbaik untuk ke depan. Kalau mata kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas melihat yang jauh ke depan. Nah ini yang Tuhan mau, Pak. Jadi kita tidak tahu di dalam hamba Tuhan itu misterinya Tuhan, dan Tuhan yang lebih tahu kedalaman mereka. Jadi itu aja sih yang saya dapat, Pak Gideon ya. Itu Tuhan memberkati Pak Gideon. Iya, itu memang bukan satu per orang pribadi, tetapi rombongan semua ya Bu ya. Ya, silakan Mbak Ibu Poni. Makasih Pak Gideon. Ada lagi yang mau didahulukan? Ya, saya mau pamit ini. Tapi Ya saya silakan Pak Sultan. terima kasih Bu Elia Esther, sangat luar biasa firman sangat ini mengingatkan kepada kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, kita menjadi anak. Karena itu kita selalu minum jati kendi, jaga mulut, jaga hati, kendalikan. Itu kuncinya cuman itu, kita hidup di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih Bu Elia Esther. Ya, memberkati. Pak Sutarjo, memberkati. Silakan Bu Poni. Ada lagi yang mau didahulukan? Saya persilakan Ibu Lili, Bu Lili Yusuf. Shalom, shalom. Ibu Elia Esther. Masih di Bandung ya, Bu? Lagi. Nih, sama anak saya nih, tuh. Calon mantu saya. Calon mantu. Ya, Bu tadi benar. Kita kadang
hidup benar di hadapan Tuhan yang berat ya. Jadi kadang orang tuh baik sama bodoh beda-beda tipis Bu kadang-kadang gitu ya. Jadi orang kira kita bodoh padahal tuh kita baik. Jadi kayak jangan dia pikir kita dianggapnya bodoh padahal memang kita berbaik hati, murah hati. Teman kadang-kadang orang yang otaknya rada-rada error ya dia anggapnya kita bodoh gitu. Padahal mah kita ngerti kayak gitu-gitu Bu ya kan. Yang kemarin kan saya bilang kalau ada tuntunan Roh Kudus orang mau jahat, orang mau bagaimana gitu ya. Kita tahu itu dari gesturnya apa gitu kan, tapi ya udahlah, memang hidup benar tuh memang nggak gampang sih Bu. Kan Tuhan bilang berkat ada di atas kepala orang benar ya. Kalau benar menurut ukuran manusia emang sama benar ukuran Tuhan sih beda gitu. Yang penting benar tanamkan takut akan Tuhan dulu baru bisa kita takut akan Tuhan baru kita bisa hidup benar. Kalau kita nggak takut sama Tuhan kita melakukan kejahatan bagaimana bisa benar gitu. Kadang-kadang perkataan yang bisa benar. Dia udah tahu firman, tapi kadang-kadang firman itu kan harus dihidupkan ya. Cuma kalau teori ya semua juga bisa sih Bu ya. Tapi prakteknya emang susah gitu ya. Nih kemarin calon mantu saya juga dia nggak pernah muji saya sama pacaran 4 tahunnya. Dia bilang, Tante didik anaknya good. Anaknya semua baik ya. Ya puji Tuhan ya si Jen. Ya makasih Jen. Oh iya. Udah dipuji. Jadi tante sukses didik anaknya semuanya ya baik gitu ya, bisa berbagi. Nah dia kan sama anak saya jual baju itu apa ya Terefect 20 ya baju olahraga ya buat tenis gitu. Jadi ternyata dia dari penjualan itu dia taruh $1 gitu $1 keuntungannya. Nah, kamu lempar ke yayasan apa ya? Apa? Sekolah relawan ya. Sekolah relawan ya. Jadi dia buangnya ke sekolah relawannya nggak masalah lah. Mau pakai hijab mau enggak kita bantu nggak mesti nanya agama lu apa gitu ya. Itu bagus saya sih acung jempol juga dia bilang apa ini kita terinspirasi sama tante karena tante kan sering berbagi gitu ya. Jadi dia udah janji deh setiap keuntungan dari baju itu dia sisihkan $1 ya. Ya lumayan puji Tuhan kemarin dia bisa kasih beras berapa banyak ya beras ya. Bagi-bagi beras ya. 120 kilo ya 120 kilo dia bisa berbagi beras ya kan ya puji Tuhan lah jadi itu juga saya senang lah bangga ya anak-anak saya gitu ya yang perempuan juga baik gitu ya nah, itulah makanya kita lihat akarnya dulu buahnya ya jadi kan kalau kehidupan kita itu kita harus lihat buahnya gitu apa nggak perlu orang ngomong apa tentang kita yang penting kita lihat dari buahnya aja hasilnya ya jadi semua anak-anak saya baik bukan saya muji ya saya juga jarang puji anak saya ya tapi calon mantu saya bilang gitu Om sama tante didik anaknya hebat, anaknya semua bisa ya maksudnya punya attitude yang baik-baik ya. Dia percuma kita sekolah tinggi, percuma kamu STH, MTH, tapi kalau bad attitude gitu ya buat apa gitu ya nggak menghargai orang gitu ya. Tapi kayaknya minus karakter gitu, percuma ya. Tapi kalau kita bisa didik anak kita takut akan Tuhan gitu ya, kalau kita takut akan Tuhan pasti kita menjauhi kejahatan ya. Jadi berkat itu biar mengalir. Jadi saya udah praktekkan kasih gitu ya. Jadi Tuhan juga mengasihi anak-anak saya, semua anak saya yang kecil juga baik banget gitu ya. Dia juga sangat mengasihi cinta Tuhan lah kalau yang kecil itu benar-benar cintanya dari umur 3 tahun dia udah bisa berdoa, bisa doain orang gitu ya. Sampai hari ini pun dia suka menolong teman-temannya. Jadi semua pada bilang, aduh tante anak tante baik banget sih Jeffrey baik banget katanya. Dia bisa ngajarin temannya naik mobil gitu loh. Teman-teman 7 orang diajar naik mobil gitu ya. Tahu-tahu bisa naik mobil. Wah berkat Jeffrey nih tante ya kita bangga juga. Dia bisa menjadi pendamai gitu. Kalau misalnya ada temannya ribut-ribut, dia yang sebagai juru damai gitu, nggak kompor-komporin gitu ya. Nah itulah kalau hidup dalam kebenaran dalam Tuhan sama manusia emang beda ya. Tapi ya udahlah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan aja gitu ya. Kita praktekkan 5 menit ya. Jadi kita praktekkan, kita nggak usah kebanyakan teori, kita praktek aja gitu. Biar orang mau ngomong apa tentang kita ya nggak masalah sih. Jadi kadang gitu orang anggap kita bodoh gitu. Padahal kita baik dianggap bodoh gitu. Teman saya pernah ngomong, Cilili bodoh itu tuh bodoh sama baik tuh beda-beda tipis. Jadi jangan pikir kita baik orang anggap kita bodoh gitu. Bener juga gitu loh. Ya karena kan kita pikir kan ya benar. Ya hati-hati. Baik benar. Ya, hati-hati. Bye benar. Mau ini dulu.
mau pulang ya. Hati-hati ya. Dadah tuh, bye-bye. Oke dah. Iya ya. Jadi ya udah gede masih dicium-cium nih Bu, dikis-kis. Ya jadi ya begitulah. Jadi kita harus belajar untuk hidup benar gitu. Jadi biar berkat Allah mengalir lah ya. Jadi yang menilai kita nggak perlu dapat reward dari manusia ya. Kita dapat reward dari Tuhan aja. Biar Tuhan yang mengatakan, oh Ibu Lili baik, Ibu Elia baik gitu. Jadi kita mendingan dapat pengakuan dari Tuhan ya. Nggak perlu dapat pengakuan dari manusia ya. Jadi pelayanan itu kadang kan gini. Ada orang kadang begini Bu. Maunya ke Sohor, ada yang mau ke Sohor, tapi pakai dana orang, ada juga begitu ya. Kalau saya pribadi sih saya nggak mau kayak begitu. Kita maunya ya udah saya lakukan yang ada pada saya. Saya udah lakukan, misalnya saya bisa masak, saya bisa khotbah, saya bisa apa, udah kita lakukan gitu ya. Kan ada banyak orang begitu. Nah, tapi Tuhan nggak tahu lah, misalnya donatur kemana, misalnya kan Tuhan tahu, oh ya si Anu yang ini gitu. Banyak orang sih begitu ya, tapi kita jangan seperti itulah. Jangan maunya ke Sohor di depan manusia gitu. Tapi Tuhan lihat kita ya nggak ada apa-apanya gitu. Ini kan kita biasa-biasa aja sih. Jadi kita lebih baik. Tuhan bilang kita, engkau berharga di mataku. Mungkin itu aja dari saya semuanya. Tuhan berkati, shalom. Makasih Bu Lili tanggapannya. Ada tanggapannya Bu Eliezer bakal. Iya, bagus ya untuk Bu Lili sudah melakukannya ya. Memang tantangan ada, tapi saya percaya Bu Lili kuat ya. Bu Lili punya kepekaan. Itu puji Tuhan, Bu Lili, Tuhan berkati ya. Amin, amin. Makasih Bu. Amin. Ya, silakan Bu Kondi. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Messi. Oma Messi. Orang benar di mata Tuhan. Ibu Messi. Ya, Halo. Tuhan. Ya, Bu Oma Makasih. Messi. Makasih Bu Elia Esther. Ya, makasih Bu Messi. Sudah Firman kembali Tuhan Jakarta dan memberkati. Ya, benar ya. Orang benar harus hidup oleh iman ya. Kita adalah orang-orang yang benar. Dan tadi Ibu bilang, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi sekarang banyak Ibu, pendeta-pendeta yang balik fakta Bu. Pendeta Bu, kalau jemaat sih oke. Jadi iya, masalahnya umpama A, dia putar sampai ABC. Udah itu cerita kemana-mana Bu. Betul, Bu Messi. Banyak. Iya, ya, termasuk saya juga Bu. Ya, banyak saya alami. Tapi kita enggak usah bela diri kita, yang bela Tuhan ya, kata Ibu tadi. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan itu fakta Tuhan akan buktikan ya, mana yang benar, mana yang tidak. Dan puji Tuhan, ya saya diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan akan buat perkara-perkara yang besar yang membela kita. Karena tadi Ibu bilang ya, kalau hamba Tuhan tuh jangan berani diusik-usik ya Bu. Ya apalagi hamba Tuhan tidak bersalah. Kalau bersalah ya harus ditegur ya Bu. Dan puji Tuhan ya, firman Tuhan pada malam ini sangat memberkati Bu ya. Bahwa benar kita bukan ngomong doang, tapi harus dipraktekkan kata Ibu Lili ya. Banyak sekarang orang ngomong doang ya, tapi buahnya tidak dinikmati orang. Kadang-kadang dinikmati tapi asam Bu, pahit. Nah Tuhan mau kan buah yang manis, yang enak. Dan puji Tuhan Bu, Tuhan itu selalu membela kita. Yang penting kita berjalan di atas kebenaran, maka berkat-berkat Tuhan itu Tuhan curahkan dan Tuhan akan bela ya dalam setiap kehidupan kita. Saya itu belajar Bu ya, belajar untuk udah sekarang saya sudah nggak mau dengar omongan orang Bu ya. Maksudnya yang negatif-negatif. Saya mau memperbaiki diri saya untuk kedatangan Tuhan ya, karena kita tahu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau kita urusin orang, kapan kita urusin diri kita yang harus dibenahin ya Bu. Jadi lebih baik kita benahi hidup kita untuk mempersiapkan diri kita. Kita nggak tahu ya, kayak tadi ya ada yang bilang tadi kecelakaan lah apa. Kita nggak tahu ya kita dipanggil Tuhan dengan cara apa. Nah kalau kita dipanggil Tuhan kita sudah siap. Apapun yang terjadi kita sebagai mempelainya sudah siap untuk menjaga diri kita, waspada dari diri kita.
untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja Ibu Esther. Terima kasih untuk firman yang memberkati kita ya, mengingatkan kita kembali ini Bu ya, bahwa khotbah bisa pintar hebat, tapi sifat kita, kelakuan kita orang yang lihat ya. Jadi saya belajar Bu ya, namanya belajar Bu ya, jatuh bangun ya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Tapi kita mesti banyak belajar ya untuk membenahi diri kita aja ya. Kebanyakan kan orang lihat kesalahan orang terus ya. Padahal firman Tuhan katakan balok di matanya aja dia nggak lihat ya. Jadi mari firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau katakan ya, ya, tidak ya. Itu yang luar biasa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bu Elia Esther. Maaf saya tidak buka kamera karena saya lagi siap-siap untuk mau pergi makan sama anak Bu. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Messi. Ada tanggapan dari Bu Eliezer untuk Ibu Messi? Ya, betul buat Ibu Messi ya, betul yang tadi disampaikan itu memang kehidupan ini banyak tantangan ya, bisa dipakai orang-orang untuk mencuri damai sejahtera. Kita jangan sampai tercuri damai sejahtera. Karena kalau orang suka menggosip, suka mengatai orang, itu berarti di dalam dirinya masih banyak boroknya. Ya, nah kenapa? Itulah kita waspada karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan yang tadi Ibu Messi katakan, yang meninggal itu banyak yang itu memang misterinya Tuhan ya. Kita tidak tahu apa Iya, itu. Bu. Ya, kita tidak tahu, kita tidak bisa menghakimi, tapi itu Tuhan bukannya Tuhan membiarkan, tapi mungkin Tuhan juga sudah berbicara, namanya manusia kan egonya masih ada masing-masing ya. Jadi makanya ada baiknya kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Ya, terima kasih Bu Messi ya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Pendeta Heti Simanjuntak. Ibu Heti. Iya, Ibu Poni, tadi Pak Derikson dulu kita hormati sudah angkat tangan. Oh ya udah, Ya, saya nggak lihat, monggo. sorry Pak Derikson. Ya, terima kasih buat Bu Poni, terima kasih Bu Esther buat firman Tuhan yang sangat menegur saya bahwa itu nyata ya dalam kehidupan kita, kehidupan yang benar itu. Saya juga jatuh bangun dari hal itu ya. Saya pikir saya orang penting gitu, ambisi, dan saya teringat pada firman Tuhan, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saya seringkali terpancing beberapa kali dengan ya rombongan-rombongan hamba Tuhan yang mengajak saya untuk kegiatan sepertinya rohani, rupanya penjilat. Akhirnya saya menyesal sendiri. Ada lagi yang dengan ambisi-ambisi, saya ikut, saya pikir kayaknya misinya rohani. Akhirnya saya jatuh lagi, saya menyesal. Baru saya menyadari, kamu itu siapa, kata Tuhan gitu. Maka akhirnya saya menutup diri dan menenangkan diri dan menyadari tugasmu, kerjakan, selesaikan tugasmu. Artinya, tapi sangat disayangkan lah kalau orang-orang yang saya tinggalkan itu akhirnya merasa tidak senang, ya Tuhanlah yang membela kita gitu. Artinya ada yang mengatakan saya itu mencuri lah, yang mengatakan saya itu berdusta lah, ada yang mengatakan saya itu banyak bohongnya lah, supaya mereka dibenarkan dan saya yang menjadi kambing hitam gitu. Jadi memang itulah kehidupan ini, ambisi tadi yang seperti Ibu katakan itu, kalau bisa kita sebagai hamba Tuhan sadarlah dengan diri kita sendiri gitu. Artinya nggak usah terlalu ambisi gitu. Saya udah jatuh dalam ambisi itu, saya pikir saya sanggup gitu untuk melakukannya. Ternyata saya mengikuti orang yang lebih tinggi dari saya, mereka mungkin sanggup, tapi saya nggak sanggup. Akhirnya saya sadar sendiri, wah sudah sejauh ini ternyata saya melangkah, saya gagal, dan saya sadar bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Akhirnya saya kembali kepada pelayanan saya, dan saya menenangkan diri, menutup semua komunikasi, tapi sangat disayangkan kalau ada orang-orang yang berpikiran buruk tentang saya, bahkan menuduh yang tidak-tidak gitu loh. Jadi ya biarlah Tuhan yang tahu, Tuhan tahu tentang kebenaran ya.
Karena saya juga seperti kata Bu Eliester tadi punya ego, punya emosi gitu ya. Tapi saya nggak mau dalam kehidupan yang lama lagi gitu. Ya saya biarkan aja gitu. Yang penting saya dengar, saya tahu, saya doakan supaya orangnya bertobat gitu. Ya, jadi memang ya kita tinggal menunggu waktu saja gitu loh. Janganlah lagi kita terlalu terlalu menganggap diri kita itu bisa menyenangkan semua orang gitu. Saya sering terpancing seperti itu. Yuk, sepertinya saya terpancing bisa menyenangkan semua orang gitu dalam hal apapun. Ternyata ketika sudah jatuh baru kamu itu siapa gitu. Mereka ada beberapa yang tercapai ambisi mereka, ada yang mereka yang tercapai dengan apa yang mereka inginkan, penjilatan mereka gitu. Tetapi apa yang terjadi? Saya yang menanggung akibatnya gitu. Kamu nggak ada apa-apanya, kamu hanya dimanfaatkan gitu. Waduh, akhirnya udahlah saya sadar kembali. Ya mudah-mudahan doakan Bu Eliester saya tidak terjatuh lagi dalam hal ini. Ya Tuhan berkati, biarlah semua orang-orang yang mungkin memfitnah saya, Tuhan berikan pertobatan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Koni. Makasih Pak Derikson. Ada tanggapan dari Bu Eliester? Iya, buat Pak Derikson. Mengucap syukur aja Pak Derikson kalau difitnah ya. Kalau dikatain orang, mengucap syukur itu lebih baik. Memang saya juga pernah dengar juga perkataan-perkataan yang negatif, tapi saya orangnya nggak mau masuk hati, saya nggak mau pikiran, dan saya nggak mau menghakimi. Saya orangnya terbuka dan saya orangnya juga nggak mau dimasukin sampah ya. Cuma saya bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Tapi syukuri aja kalau memang itu Bapak mengalami seperti itu, karena Tuhan yang akan meninggikan, bukan manusia. Ya, manusia banyak kecewanya. Yang tadi Bapak katakan dimanfaatin, ya puji Tuhan Bapak diberikan hikmat sehingga lebih waspada lagi ke depan, sehingga Bapak lebih bergaul dengan firman, dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berbicara sama Bapak, sehingga nanti keluarga juga mendapatkan happy ya, sehingga rencana Tuhan bisa digenapi. Memang untuk hidup benar ini banyak kendala ya, kenapa banyak yang menggerecokin gitu ya dari mana-mana. Tapi kalau kita bisa menyaring itu udah luar biasa. Itu. Jadi mari itu Pak Derikson mengucap syukur aja saat ini ya. Kebenaran itu nanti Tuhan yang akan singkapkan. Yang penting Tuhan mengucap syukur. Aku sudah difitnah, aku belum apa-apa Tuhan, tapi saya bersyukur sebelum saya difitnah, Engkau lebih dulu sudah dianiaya. Amin. Jadi kalau kita syukuri penderitaan Tuhan, kita tidak akan sakit hati lagi, tapi kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Amin ya Pak Derikson. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Bu Heti, saya persilakan Bu Heti. Maaf Bu Poni, saya cuma mau mengingatkan ini yang merekam siapa ya? Nggak tahu Pak, saya baru pas Bu Eliester khotbah aja saya baru masuk. Pak Koming suruh saya bincang-bincang. Pak Nggak tahu Koming ya. udah pernah